Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Razi Alvin Apandi, peserta Laser CPNS Angkatan 8 tahun 2022, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas analisis isu kontemporer, yang mana tugas ini kami buat agar kami mengerti materi tentang analisis isu kontemporer yang kami pelajari lewat pembelajaran asinkronus oleh tutor Ibu Desi Luciawati, SE, MSI. Sebelum kita memasuki topik-topik isu kontemporer yang akan kita bahas, sebelumnya kita mesti mengerti apa pengertian dari isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusinya penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Topik-topik yang akan kita bahas pada analisis isu kontemporer kali ini, yang pertama, terorisme dan radikalisme. Kedua, money laundering. Ketiga, proxy war. Keempat, kejahatan mass communication. Isu pertama yang akan kita bahas adalah terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Adapun efek yang ditimbulkan dari perbuatan terorisme ini sangatlah besar, mulai dari menimbulkan ketakutan pada masyarakat, traumatik pada masyarakat, hancurnya fasilitas-fasilitas umum, rusaknya lingkungan, dan terparah menimbulkan korban jiwa. Maka dari itu, terorisme bisa dikatakan kasus kejahatan luar biasa. Adapun kasus-kasus terorisme di Indonesia, contohnya ada bom Buri 1 terjadi pada tahun 2002 dan bom Bali 2 terjadi pada tahun 2005, bom JW Marriott 1 terjadi pada tahun 2003 dan bom JW Marriott 2 terjadi pada tahun 2009 dan terbaru ini bom Sarinah terjadi pada tahun 2019. Selain di Indonesia, ada juga kasus terorisme yang terjadi di luar negeri, yaitu penembakan jamaah masjid Christchurch Selandia Baru tahun 2019. Perbuatan terorisme ini biasanya selalu dikaitkan dengan radikalisme. Radikalisme adalah paham yang menginginkan pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Adapun ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme: 1. Tidak toleran atau intoleran. Orang intoleran ini, mereka tidak bisa menghargai perbedaan dan juga keyakinan orang lain. Kedua, fanatik. Fanatik ini menganggap dirinya lah yang paling benar, kaumnya lah yang paling benar, yang lain itu salah. Ketiga, eksklusif. Orang yang memiliki sikap eksklusif ini, dia cenderung memisahkan dirinya dari kelompok-kelompok lain. Keempat, revolusioner, cenderung menggunakan kekerasan. Nah, dari kasus terorisme ini ya sebagai kejahatan luar biasa, jika kita lihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme. Nah, ada juga penamaan radikal terorisme. Radikal terorisme ini adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama atau golongan, dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Nah, kelompok radikal terorisme ini yang sering terjadi ya kasusnya di Indonesia. Nah, kita sepakat bahwa pelaku terorisme itu tidak mempunyai agama. Yang kedua akan kita bahas adalah money laundering. Money laundering dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang.
Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana arti per kata karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer. Bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah munculnya money laundering dalam perspektif sebagai salah satu tindak kejahatan. Sejarahnya, istilah money laundering baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an menginvestasikan uang haram atau ilegalnya melalui bisnis usaha laundromat, tempat cuci otomatis. Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal atau legal. Nah, dari sejarah tersebut dapat kita artikan pengertian pencucian uang adalah upaya membersihkan dana yang diperoleh secara ilegal untuk membuatnya terlihat legal. Nah, kita pun harus tahu 3 tahap pencucian uang. Yang pertama, balasman. Balasman adalah menempatkan uang hasil kejahatan pada aktivitas bisnis yang sah atau legal. Kedua, layering. Layering adalah menyamarkan jejak uang kejahatan. Ketiga, integration. Integration adalah memasukkan kembali uang yang sudah tampak bersih ke dalam rekeningnya. Nah, kasus pencucian uang di Indonesia itu contohnya ada pencucian uang oleh Dirut PT Jiwasraya. Kedua, pencucian uang korupsi belangko eKTP, dan banyak lainnya ya kasus pencucian uang di Indonesia. Yang terbaru ini pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Chandra ya, oleh Jaksa Pinangki. Nah, salah satu tujuan pencucian uang adalah untuk menghindarkan yang namanya pajak. Isu yang ketiga adalah proxy war. Proxy war secara bahasa adalah perang proksi. Sejarah perang proksi telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini, yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara. Nah, dapat kita artikan bahwa perang proksi adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan, karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Nah, pada zaman sekarang ya, ada perang proksi modern. Perang proksi modern adalah perang ideologi, ekonomi, sosial, politik, dan menyusupkan pemberontak dalam suatu negara sehingga hancurnya negara itu dari dalam. Ya, berarti perang proksi modern ini mereka sudah tidak menggunakan senjata ya. Nah, adapun contoh perang proksi saat ini yang terjadi adalah perang antara Rusia dan Ukraina, yang mana negara-negara NATO membantu Ukraina lewat jalur politik luar negeri dengan melakukan diplomasi di PBB, mengajak negara-negara lain memboikot produk-produk Rusia sehingga ekonomi Rusia rusak, bertujuan agar Rusia kalah. Isu yang terakhir yang akan kita bahas adalah kejahatan mass communication. Mass communication secara bahasa adalah komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa adalah informasi yang disampaikan melalui media massa kepada masyarakat yang heterogen dan tidak diketahui siapa penerima pesannya, akan tetapi dapat sampai secara bersamaan dan serempak. Nah, setelah kita mengerti pengertian mass communication, kita juga harus tahu media-media massa yang digunakan. Yang pertama itu ada media cetak. Media cetak ini contohnya koran, majalah. Kedua ada media elektronik. Media elektronik ini contohnya adalah radio dan televisi. Dan terbaru ini ada media online. Media online ini biasanya kita menggunakan medsos ya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lainnya. Kemudian
Kejahatan komunikasi ya yang sering terjadi ini pada media online. Yang pertama itu ada kejahatan cybercrime. Kejahatan cybercrime ini merupakan kejahatan yang terjadi dan beroperasi di internet dan media sosial, biasanya dalam bentuk perusakan, pencurian data pribadi. Kemudian hate speech dapat berupa ujaran kebencian, hinaan, hasutan yang sifatnya provokatif yang dilakukan individu atau kelompok. Biasanya hate speech mengarah pada isu-isu kasus kesukuan ya, ras, etnik, agama, orientasi seksual hingga gender. Yang ketiga itu adalah hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi sumber maupun isi beritanya, atau berita palsu. Nah, upaya dalam mengantisipasi kejahatan mass communication itu, pertama, menggunakan internet dan media sosial dengan bijak, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna harus mengetahui informasi yang bisa menjadi sumber masalah. Hindari membagikan konten yang mengandung pornografi dan isu sara yang dapat memunculkan kebencian antara individu dan kelompok. Berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang fakta. Tanpa kejelasan data bisa jadi informasi yang disebarkan hoax. Etika komunikasi di sosial media menggunakan kalimat yang baik, sopan, tidak membuli, dan memberikan informasi yang jelas kebenarannya. Baik, sekian pemaparan tugas analisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.